Kemarin adalah hari yang sangat bahagia bagi presenter Ruben Onsu. Ja, suami dari Sarwenda ini baru saja mendapatkan kejutan ulang tahun dari sang istri dan anak-anak tercinta. Bagi Ruben, momen ulang tahun kali ini dijadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri, di mana begitu banyak kisah dari perjalanan hidupnya, baik kala susah maupun senang. Di momen pertambahan usia ini, Ruben hanya ingin berkumpul bersama orang-orang tersayang, mengucap syukur bersama, dan berterima kasih pada Tuhan atas pencapaiannya selama ini. Lantas, bagaimanakah Ruben memaknai pertambahan usianya? Dan seperti apa keseruan yang didapatkannya sebagai kejutan ulang tahun dari keluarga tercinta? Thank you selamat ulang tahun. Makasih ya. Thank you udah datang. Gue masih potong rambut sama lu. Gue juga gak tahu kalau ulang tahun. Ya seneng, maksudnya kalau saya sih memasuki usia yang sekarang tuh lebih berterima kasih masih dikasih kesempatan bertambah usia lagi gitu, dan fokus dengan yang kesehatan yang lagi saya jalanin udah nggak jauh lebih dari itu, dan selalu berdoa dan harapannya itu adalah bisa selalu ada di tengah-tengah keluarga, di tengah istri dan juga anak-anak. Tadi malam saya nggak kepikiran karena saya udah bilang, Dede jangan surprise deh, soalnya kan pagi-pagi harus nganterin Talia sekolah nih, ya kan. Jadi dia jangan surprise deh, kalau surprise abis itu kan lama. Jadi iya enggak. Udah kemana sih pulang dari Bandung sampai rumah setengah 12, nggak tahu kenapa dia selesai setengah 6 sampai rumah macet banget setengah 12. Oh udah nggak, di rumah nggak ada itu, semua ada aktivitas kayak tidur biasa aja, kayak mereka udah pada tidur gitu. Ya saya ke kamar mandi dong. Saya selesai saya kamar mandi, saya masuk kamar, si Onyo mana Cici sama Tania sama Bunda di bawah. Biasanya kalau kita belum pulang, anak-anak tuh suka di kamar Nenek Yeye dulu. Jadi ya saya nggak curiga, Onyo yuk ke Tania, Talia sama Bunda. Oh iya, saya ikutan aja sama yang dia arahin sama dia. Nggak taunya di lobi udah rame. Cepet banget, sekejap dalam saya cuma 30 menit tiba-tiba udah ke dekor semua. Ngumpet di mana itu ya. Saya lebih di usia 38 menuju 39, apa yang sudah terjadi dengan saya, apa yang saya sudah kerjakan gitu, itu saya lebih banyak introspeksi gitu. Sehingga tidak membuat saya menjadi besar kepala, tidak membuat saya menjadi orang yang lupa napak bumi lah gitu ya. Makanya bukan tidak peduli sama sekeliling, tapi saya ambil waktu untuk saya duduk dan berdamai dengan diri sendiri, menenangkan diri sambil kerja kemarin di Bandung, sambil perjalanan, mengkoreksi hal yang dari sedih, ketawa banget, lucu banget, sampai yang hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi gitu. Jadi lebih ke situ, dan mudah-mudahan jadi doanya itu yang saya ucapin tidak boleh terjadi lagi di usia yang sekarang yang belum tercapai di umur yang manusia baru. mah kalau ngikutin plan tercapai mah pasti nggak ada puasnya ya, ada aja. Pengen punya motor zaman dulu udah kasih motor, kitanya bertingkah mintanya mobil, udah kasih mobil satu ya, ada mobil mulus dikit jual, dia nggak kredit lagi ini aja deh, nggak deh. Kalau ngomongin itu buat saya mah yang belum tercapai mah pasti ada lah gitu, tapi saya lebih memaknai lebih untuk bersyukur dengan segala hal. Hikmahnya buat saya diminta sama Tuhan untuk banyak bersyukur, dan terus saya harus lebih dewasa dalam segala hal gitu. Karena saya selain menjadi suami, selain menjadi ayah untuk 3 anak saya, juga menjadi
pemimpin untuk di perusahaan yang saya pimpin gitu. Jadi membagi nyawanya itu kan harus berbeda-beda ya. Jadi saya doanya yang saya panjatkan itu banyak rangkaiannya, yang itu yang saya bilang ketika saya punya waktu 3 hari buat introspeksi, dan saya lebih bersyukur masih dikasih kesempatan untuk meniup lilin di usia 39 gitu. Jadi masih bersyukur banget. Lanjut, kita langsung tutup mata ayah dulu Nyok. Tutup mata ayah dulu. Kita punya kejutan buat ayah. Kebalik nih, kebalik. Pegangin ya, Mi. Kebalik juga Nyok. Nah. Salah yang mana salah? Ayo boleh buka mata nggak, Mam? Jangan dulu dong, ya. Belum nyampe tempatnya. Hah? Kok pergi dulu? Ya, udah aman ya. Ayah harus ikut kita ke suatu tempat ya Nyok. Ya, kita naik mobil yang itu ya di sebelah. Naik mobil yang itu. Oke, nggak naik mobil ini? Jangan, ini ada barang. Oke. Baik. Makasih. Nyo sedikitnya doanya Nyo. Ya, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga Onyo, ayah, bunda selalu bersama. Amin. Doain Nyo, buat Udah, boleh ayah. dibuka? ini mau ngasih surprise kemana Nyo? Kan Ada deh, pengen tahu ya. Iya, makasih. di sini berarti angkat aja. Taruh di mobil. Taruh Pak. Ada nih ya. Iya, bye. Dua. Satu di sini sama gue. Ojan, makasih ya. Apaan? Udah bentar sore aja. Nanti sore lebih cantik kok dandannya. Mobil mau keluar. Oh iya. Dikabarkan sebelumnya bahwa kondisi kesehatan Ruben sempat terganggu dan harus menjalani pengobatan di Singapura. Presenter multitalenta itu pun menuturkan bahwa hingga saat ini dirinya masih terus menjalani check up rutin dengan tim dokter yang menanganinya. Sisi perhatian pun turut menemani Ruben dan Sarwenda dari orang-orang terdekat yang selalu berdoa demi kesembuhan mereka. Lantas, seperti apakah perkembangan penyembuhan yang dirasakan Ruben saat ini? Dan bagaimanakah cara Ruben menyampaikan rasa syukur atas support dan dukungan orang-orang terdekatnya? Membaik selalu menjadi doa dari saya juga yang saya ucapkan, tapi saya bersyukur punya adik yang luar biasa sekali yang selalu mendampingi saya dalam berobat gitu ya, karena memang dalam 1 bulan sekali saya masih harus terus check up gitu. Kebetulan saya berbentur bahasa ya, jadi harus ada translator ya, dan yang menjelaskan semuanya. Makanya saya hanya terima rapi, misalnya hari ini ada Zoom, dokter mau ngecek lewat Zoom gitu ya. Orang saya cuma ngasih handphone, saya cuma gini doang. Jadi saya udah nggak ngerti. Jadi sampai sana semuanya udah dia yang ngurus. Saya lagi jalanin ini, saya nggak kepengen ayah istirahat ya, karena ayah sakit, saya nggak mau digituin. Saya kepengen mereka menganggap saya baik-baik aja gitu. Karena saya tahu kok saya harus, sudah ada tim atau teman atau yang bekerja sama saya itu yang mengingatkan dalam segala hal kegiatan yang saya lakukan gitu. Jadi kalau mereka tahu malah bikin saya jadi sedih, bikin saya malah jadi drop gitu. Karena ya mereka mungkin yang tadinya kepengen main sama saya lebih luas, mungkin jadinya nggak berani karena takutnya ayah capek, takutnya ayah ini gitu. Jadi makanya kalau aku pernah ada vlog beberapa waktu lalu, sempat nyetir mobil bareng sama mereka gitu. Ya sebenarnya kan ada beberapa orang yang bawa mobil juga, tapi pengen intimate aja gitu sama iya sama anak-anak gitu. Jadi ya sama istri sama anak-anak, jadi pengen intimate aja. Jadi saya kepengen nyetir sendiri, kepengen ini sendiri. Jadi ya ngejalanin aja gitu. Jadi kalau ada rasa nahan nggak ketika gejala itu datang, ada sakitnya gitu? Ya ada, tapi
harus berekspresi yang seneng aja gitu, nggak mau ngeliatin sakitnya, nggak mau ngeliatin itu. Jadi ya udah setenang itu aja, aku ngelewatinnya gitu. Itu kayaknya udah pilihannya, udah dari Tuhan ya. Kalau itu sih buat saya bilang itu sih, karena Tuhan yakin saya kuat, saya bisa ngelewatin, ya pasti saya bisa gitu. Itu sih bahasa yang menenangkan saya gitu. Tapi kenapa saya tidak cerita itu, saya tahu banget istri saya sangat amat mencintai saya gitu. Jadi saya takutnya dia kepikiran, saya takutnya dia apa gitu. Dia saya batuk aja nengok ya, saya misalnya apa ya, belum makan aja khawatir. Jadi saya kepengennya gini, udah lu jangan fokusin ke gue gitu. Saya takutnya malah nanti dia jadi nggak fokus ke anak-anak. Hidup saya ya, saya kepengennya anak saya lebih utama, anak saya lebih banyak. Lu punya banyak waktu deh buat anak gue, jangan ke gue nya gitu. Karena gue udah tahu, gue udah gede lah, gue tahu apa yang gue mesti lakukan gitu. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk gue akan ya berdiri tegak untuk kalian gitu. Gue berdiri tegak untuk nih, untuk lo semua gitu. Jadi seandainya saya usianya panjang ya saya bersyukur. Seandainya saya usianya nggak ada dan yang lainnya, minimal saya sudah tidak membuang waktu saya lagi. Saya udah banyak hal yang saya lakukan sama mereka gitu. Minimal termemori sama mereka, ada cerita indahnya saya bersama mereka. Pokoknya saya melewatinya itu dengan happy aja. Jadi kalau minum obat ya kayak makan permen aja gitu. Jadi nggak yang gue gini, enggak sih, nyantai aja. Saya bekerja di TV normal, bercanda aja, karena saya nggak mau meratap-ratap yang misalnya gue lagi kayak gini nih, mereka memperlakukan spesial karena ini nggak mau, biasa aja. Padahal lu kayak gini aja, kalau lu nggak kuat nanti untuk orang-orang yang khusus tuh nanti ada jalur khusus. Nggak mau, biasa aja. Nggak mau, saya tuh maunya ya ngobrol ya biasa aja, normal, bercanda biasa aja gitu. Cuman ya mungkin menghindari benturan di atas di kepala itu sudah harus gitu. Jadi ya kalau mau mikirin kayak gitu pasti kan akan membuat saya jadi, emangnya gue bisa tahu gue akan kenapa gitu. Jadi selalu menjaga iya, dan doa yang terbaik aja. Jadi kalau udah doa yang terbaik, sudah menjaga tapi masih terjadi, ya udah Tuhan udah berkehendak, kita bisa apa gitu. Jadi jalan.